Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa saling mengingatkan untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal soleh kita, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Insya Allah akan menghantarkan kita pada kebahagiaan hidup, baik di dunia kini maupun di akhirat kelak. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menghimbau kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah risun, satu perbuatan keji. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Oleh karena itu perbuatan itu hendaklah Anda jauhi agar kita mendapat keberuntungan. Jadi namanya khamar, namanya miras, sekarang namanya ya narkoba, narkotik, kemudian alkohol, zat aditif. Itu jelas merusak tubuh manusia. Merusak tubuh manusia. Maka dari itu, karena itu sudah merupakan tradisi di masyarakat Arab, Allah melarang itu secara bertahap. Tahap pertama boleh, la taqrabus salatu wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Jangan kamu mendekat sholat ketika kamu dalam keadaan tidak mengerti apa yang kamu baca. Kemudian ada pertanyaan, yas'alu anil khamri.
Jadi yas'alu naka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, ya, Muhammad. Qul fima ithmun kabir. Keduanya itu dosa besar, ya, dosa besar itu, ya. Wa manafi'u linnas. Sedikit sekali manfaat bagi manusia. Wa ismuha akbaru min naf'iha. Itu keduanya dosa besar, ya. Manfaatnya sedikit bagi manusia. Jadi saudara kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur ini 2 bulan yang lalu dibolehkan untuk memproduksi miras Papua, NTT, Bali, Sulawesi. Memang itu mendatangkan income, masuk uang negara. Tapi karena umat Islam mendesak akhirnya alhamdulillah itu dicabut. Kita agak lega itu. Maka timbul pertanyaan, kenapa kok dilarang? Itu kan suatu makanan yang membuat orang banyak senang itu. Kenapa Allah melarang? Allah langsung melarang itu. Menurunkan ayat surat Al-Maidah 190. Pertama jelas khamar itu merusak tubuh manusia. Orang minum khamar jadi pemabuk lagi, merusak ginjal, merusak saraf, kemudian merusak tubuh kita yang lain itu, menggerogoti dari dalam. Padahal dalam hukum Islam itu harus dilindungi tubuh manusia. Agama harus dilindungi, jiwa harus dilindungi, harta harus dilindungi, nasab harus dilindungi, akal harus dilindungi. Jadi jelas orang minum itu akalnya rusak, itu tidak bisa berpikir, produktivitasnya rendah. Ya mungkin perusahaan tidak mau menerima orang yang pemabuk. Yang kedua adalah menghilangkan kesadaran. Bagi yang minum dan nggak biasa, sudah sadar itu. Sehingga apa yang dia lakukan itu ya tidak sadar diri. Bisa juga itu memukul orang, bisa juga itu melakukan tindakan-tindakan kriminal karena tidak sadar diri itu. Kemudian yang ketiga itu, kalau tidak sadar itu berarti akalnya rusak. Padahal dalam Quran itu Allah mengingatkan, gunakan akalmu itu. Afala taqilun, apa kamu tidak punya akal? Ulil albab, ulil al-absar, ulil nuha. Semua itu Allah pertanyakan, gunakanlah akal sehat. Lah kalau akal sudah rusak, sudah bisa, tidak bisa. Yang ketiga adalah kenapa Allah melarang? Karena itu menimbulkan pemborosan. Kalau orang sudah ketagih itu berapa saja biaya itu, dan itu main jutaan itu. Kebetulan ada anak saya itu menikah dengan polisi, yang kerjanya itu mencari orang-orang yang terlibat dalam narkoba itu. Uangnya banyak itu keluar itu, orang-orang yang terlibat itu. Berapa saja dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Dari itu ada kewajiban terhadap keluarga ya hilang. Timbul kerusakan rumah tangga gara-gara uang itu hanya untuk kepentingan pribadi. Mubazir, innal mubazirina kana ikhwanis syaitan. Sungguhnya mubazir itu adalah temannya setan. Setan itu aduh bin, setan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata.
Kemudian yang keempat adalah narkoba miras itu jelas merusak akhlak. Dalam agama kita itu Allah mengirimkan Rasulullah itu untuk memperbaiki akhlak. Salah satu merusak akhlak itulah minuman keras itu. Ya, minuman keras itu. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin yang berbahagia, agar supaya selamatkan bangsa dan negara, yaitu selamatkan generasi muda. Jadi kalau generasi muda sudah terlibat itu, jangan harap bangsa negara itu akan baik. Bangsa akan jaya kalau bangsa itu berakhlak. Bangsa itu akan hancur kalau bangsa itu sudah tidak berpegang kepada akhlak. Oleh karena itu, mari selamatkan generasi muda kita. Hari ini mereka sebagai pelajar, besok sebagai pemimpin. Memang ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dadang Kafrawi, itu memang dampak negatif terlalu banyak. Orang yang terkena penyakit itu, narkoba itu, sulit disembuhkan itu. Dengan berbagai cara, direndam, dimasuk di pondok, ada pondok yang menangan itu, tidak bisa, sulit. Oleh karena itu, mari saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mari lebih-lebih generasi muda, selamatkan putra-putra kita, putra-putri kita dari pengaruh perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan setan, agar generasi muda kita menjadi generasi yang selamat dunia akhirat, dan mereka bisa dapat memimpin bangsa dan negara. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimun innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri semaksimal mungkin untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, kasih sayang dari Allah, dan penuh dengan maghfirah. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, dan memperbanyak doa kepada Allah. Insya Allah orang beriman itu cepat dan lambat istighfarnya, zikirnya, doanya akan dikabulkan oleh Allah, agar kita betul-betul terhindar dari fitnah itu. Corona itu termasuk fitnah, cepat dicabut oleh Allah karena doa daripada orang-orang yang beriman. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya an a'mal salih tardahu bi rahmatika min ibadikas shalihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi